Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku sekalian yang sekarang masih berada di rumah ya? Semoga saja kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan ya, sehingga kalian yang masih berada di rumah ya, belum bisa kumpul bersama di sini ya, di pondok kita, pondok yang kita cintai ya, Pondok Modern Selamat, agar tetap bisa menerima materi yang harus kalian dapatkan ya. Jadi walaupun masih di rumah, kalian masih bisa belajar ya, masih bisa menerima pelajaran dengan baik ya, tidak ada yang ketinggalan ya. Jadi walaupun masih suasana pandemi corona ya, kalian tetap bisa semangat, tetap bisa menerima pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya yang berada di sini. Oke, untuk selanjutnya kita masih tentang sholat ya. Untuk bab selanjutnya tentang syarat-syarat sujud ya. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang syarat-syarat ruku, sekarang syarat-syarat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi. Syarat-syarat sujud ya. Jadi sujud itu agar sah itu ya ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, ayyakuna ala sab'ati a'dha'i, harus menyertakan 7 anggota badan ya. Jadi sujud itu ada 7 anggota. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dahi ya. Dahi ini harus nempel ke keramik atau sejadah ya. Itu harus nempel, tidak boleh ada yang menghalang-halangi ya. Ini kalau peci jangan seperti ini pecinannya, karena peci bisa menghalangi dahi ya. Jadi harus murni, tidak ada rambut satupun yang menghalangi sujud ya. Jadi kalau sujud itu tidak boleh ada yang menghalangi dahinya ya. Peci rambut sehelai pun tidak boleh menghalangi sujud ya, harus bersih. Makanya yang rambutnya panjang itu makanya kan disuruh pakai peci ya. Jadi jangan sampai ada yang menghalangi ketika sujud. Kemudian 2 telapak tangan. Nah, jadi kedua telapak tangan ini harus nempel ya, nempel ke sajadah atau ke keramik ya. Jadi seperti ini, nempel semua ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Dan ininya diangkat, sikutnya jangan ditempelkan. Nanti seperti yang melet-melet itu loh, seperti anjing ya, tidak boleh ditempelkan sikutnya ke diangkat ya, diangkat. Jadi kalau bisa direnggangkan sedikit ya. Jangan merengkungkung seperti ini seperti timbrangkang, seperti kodok ya. Jadi harus nempel semuanya ke tanah seperti ini. Ya tidak boleh merengkungkung seperti ini, sujud merengkungkung seperti ini. Ya, nanti sakit jarinya. Jadi seperti ini ya. Dua-duanya harus nempel tanah sajadah ya. Kemudian 2 lagi, tadi 3 ya, 2 lagi berarti kan 5. Itu 2 lutut ya, 2 lutut harus nempel tanah ya. Kemudian yang 2 lagi ya, tambah 5 tambah 2 itu 7 ya. 7 itu kedua jari-jari kaki ya, itu harus ditempelkan ke sajadah ya. Ini contohnya gambar ini ya, contoh bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Jadi seperti itu ya. Di 7 anggota, yang pertama dahi, kemudian yang 2 telapak tangan, 2 lagi kedua lutut, yang 2-nya lagi kedua jari-jari kaki ya, itu harus nempel lemah ya, nempel sajadah.
Antakuna yang kedua, antakunal jabhata maksufatan. Hendaknya dahinya terbuka ya. Nah, dahinya ini terbuka, tidak ada sesuatu yang menghalangi ketika sujud yang tadi saya sampaikan ya. Baik itu peci atau lakban ya, lakban atau hansaplas, rambut dan lain sebagainya. Walaupun satu helai itu tidak boleh. Sujudnya bisa tidak sah. Jangan sampai ada yang menghalangi. Alla yasjudu, hendaknya tidak sujud ala syai'in, di atas benda yataharraku yang bergerak biharakatihi, karena gerakan orang yang sholat ya. Jadi kalau kalian sholat, sesuatu yang menempel di badan kalian itu tidak boleh ada yang menghalangi ketika sujud. Contoh rambut itu kan ikut gerakan orang yang sholat ya, gerakan sholat. Peci juga ikut gerakan, sorban juga ikut gerakan ya. Jadi jangan sampai ada benda yang menghalangi sujud ya, dan benda itu tergerak ketika kalian melakukan gerakan sholat ya, yang nempel di badan ya. Contohnya tadi peci ya, tidak boleh menghalangi anggota sujud. Sorban ya juga tidak boleh menghalangi anggota sujud. Rambut juga sama, walaupun biasanya tidak pecinan, rambutnya kesini harus diginikan ya, tidak boleh. Tapi kalau yang tidak ikut gerakan sholat tidak apa-apa, sajadah bisa kan, itu tidak ikut gerakan sholat, jadi tidak apa-apa. Jadi jangan sampai ada sesuatu benda yang menempel di badan ya. Tapi kalau lutut itu tidak apa-apa ya, walaupun lutut itu kan aurat, harus tutupi pakai pakai baju ya, mukena, tidak apa-apa. Jadi yang harus nempel itu berarti dahi, kedua telapak tangan, kemudian kedua jari-jari kaki, itu tidak boleh ada yang menghalangi. Pakai sarung, pakai celana tidak boleh melebihi mata kaki ya. Tidak boleh terlalu panjang karena bisa menghalangi ketika sujud ya, menjadikan sujud itu tidak sah. Kita lanjut ke sunah-sunah salat ya. Sunanus sholati, sunah-sunah salat. Sunanus sholati, sunah-sunah salat qabla dukhuli fiha, sebelum memulai salat. Al-adhanu, azan li sholatil khamsi, untuk sholat 5 waktu ya. Jadi sholat 5 waktu itu azan semua ya. Fi safari, baik bepergian, wal hadori, ataupun menetap ya, baik di rumah atau sedang dalam perjalanan sama ya. Ba'da dukhulil waktu, setelah masuk waktu sholat. Ila subhi, kecuali sholat subuh. Fainahu, karena sholat subuh yusannu lahu azani, disunahkan 2 azan ya, kecuali sholat subuh itu ya, kalau dulu itu azannya 2 kali ya, itu sunnah. Kalau 1 kalinya sunnah ya. Yang kedua yang dianjurkan 1 kali 1 kali. Ahaduhuma, salah satunya min nisfil laili, pada pertengahan malam. Pertengahan malam berarti itu ya sebelum, berarti waktu imsak ya. Kalau dulu zamannya Nabi itu imsak itu azan ya. Jadi pas pertengahan malam itu azan, kemudian azan lagi, azan yang kedua itu sudah masuk waktu subuh. Wasanihima, yang kedua ba'da dhulu'il fajri, setelah terbit fajar. Jadi adzan yang kedua itu yang subuh, tapi adzan yang pertama itu waktu imsak ya. belum masuk waktu subuh, baru adzan yang kedua, baru kalian boleh sholat ya. Al-iqamatu, yang kedua iqamah mutasilatun bis sholati, yang disambung dengan sholat ya. Iqamah itu yang
langsung dengan sholat ya. Asiwaku siwak ya, kayu siwak yang adanya di Arab, di sini nggak ada. Tapi kalau beli di toko banyak ya. Jadi tanaman siwak itu di sini nggak ada, adanya di Arab. Wa huwa sunatun, disunahkan fi kulli waktun, pada setiap waktu melakukan sholat ya. Jadi kalau mau sholat gini-gini pakai siwak itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena itu sunnah, dapat pahala ya daripada tidak siwakan. Illa kecuali ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Jadi kalau berarti duhur itu tidak boleh, tidak sunahkan. Ini bagi orang yang berpuasa ya. Ketika puasa itu duhur asar itu mending tidak usah ya, karena sedang berpuasa. Karena memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu makruh hukumnya ya. Ittikhadhu, meletakkan sutrati sajadah. Kalau zaman dulu, zaman perang itu tongkat jelek sebagai tanda ya. Limani mururi, untuk mencegah agar orang yang lewat ya, agar orang itu lewat baina yadayhi, di hadapannya. Jadi agar orang yang lewat di hadapannya itu mengerti ya bahwa dia sedang sholat, jadi ada ukurannya. Kalau sajadah kan pas ya, kalau ada tongkatnya juga pas. Jadi kalau ada orang lewat itu tahu lewatnya tidak sampai ke tempat sujudnya, tapi kalau jauh itu tidak apa-apa ya. Jadi sebagai tanda agar orang yang lewat itu tidak sembarangan ya, tidak mengenai tempat sujud ya, seperti itu. Sunanus sholati ba'da dukhuli fiha, wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu ya materi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ya ada manfaatnya. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.